inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Wa qala aidan wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ju'ilat qurratu aini fis shalah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Materinya mungkin ringan, biasa kita lakukan, tapi mungkin malam ini kita berharap ada tambahan pengetahuan ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 103 telah menyatakan sesungguhnya sholat ya atas orang-orang yang mukmin ya, kitabam mauquta, apa? Waktu yang telah ditentukan, tuliskan. Nah, kalau kita buka kitab fikih, tentunya kita nggak membahas Isra Mi'rajnya kepanjangan, keburu subuh nantinya begitu. Ya, kalau kita bahas kitab fikih, tentunya sholat 5 waktu itu waktunya dilihat ditinjau dari gerakan matahari. Tuh, mulai waktu zuhur misalnya. Dulu nih, cara menentukan waktu zuhur udah masuk apa belum? Kalau kita bilang lohor udah masuk apa belum? Orang dulu itu mantek tombak ataupun kayu. Tatkala bayangan kayu ini agak gelincir sedikit, maka itu pertanda masuk waktu zuhur. Dan berakhir kapan? Masih kayunya nggak dicabut itu, kayak orang nanam singkong nggak dicabut ya, gitu. Ya, sampai bayangannya sama persis dengan kayu tersebut. Itu salah satu waktu zuhur. Tapi kalau sekarang mah tidak. Kemana-mana waktu ada di kantong celana kita, begitu. Bentaran azan maghrib, azan zuhur, azan asar, azan maghrib, azan isya. Handphone yang azan, orang nggak sembahyang begitu. Kadang-kadang orang sembahyangnya telat. Zaman semakin canggih, orangnya dalam ibadah nggak canggih-canggih begitu. Gitu. Dulu orang kalau mau sholat nungguin dulu tuh, udah masuk waktu apa belum ya? Udah masuk waktu apa Apalagi kalau misalnya sholat maghrib ke isya, jarang sekali orang tua kita pakai pulang. Jarang sekali mereka gunakan untuk iktikaf, baca ratib, zikir itu sampai waktu isya. Sekarang kalau ada bola final antara Indonesia dengan Vietnam, bagaimana? Ente aja dah ke masjid, ane di rumah aja begitu. Nah itu kalah yang namanya apa? Sholat dengan bola tuh. Padahal Rasulullah SAW itu mengajak kita, memberikan contoh, ju'ilat qurratu aini fis sholat. Allah dijadikan kesejukan pandangan mataku, kesenanganku itu bukan dalam apa? Nonton bola. Begitu mau gue, ya penalti Vietnam ditepis sama penjaga gawang, gue girang banget begitu. Oh, skor terakhir berapa semalam kan begitu. Oh 5-6 ya, penalti. Ah itu. Saya nggak lihat skor terakhir karena saya udah pulang duluan begitu. Rasul jadikan kesenangannya dia pada waktu sholat. Bagaimana bisa? Karena sholatlah satu-satunya wasilah kita untuk berkomunikasi kepada Allah. Kita baca Fatihah, itu Allah katakan aku bagi dua. Ya, doa itu, zikir itu
antara aku dengan hambaku. Dua, kembali kepadaku. Dua, kembali kepada kepada aku. Dan satu, kembali antara aku dengan hambaku. Tuh. Ini hadis, Pak. Itu. Ketika seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin, itu hamba memuji kepada Allah, itu kembalinya kepada Allah. Itu, Pak. Ayat selanjutnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang keempat berarti itu kembali antara satunya kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya ketika manusia sudah totalitas menyembah Allah, maka kewajiban Allah untuk menolong hambanya tuh. Ini makan kita kagak sholat kayak capung cebok, pengen hajat cepet-cepet dikabulkan. Perbaiki sholat tuh, Pak. Maka insya Allah niscaya hajatmu akan Allah kabulkan. Itu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu kembali kepada hamba. Jadi ada dua dalam sholat itu, posisi yang memang betul paling utama. Satu, ketika berdiri, ya Pak. Makanya jangan cepet-cepet baca Fatihahnya aja. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Kalau tarawih sih masih jamak dah. Sebab kalau tarawih pelan-pelan ditinggal kabur ama. Jangan cepet-cepet juga, jangan lama-lama. Itu posisi yang pertama. Al-qiyam fis shalah itu adalah posisi yang sangat-sangat dinantikan, karena disitulah kita membaca ayat Al-Quran. Yang kedua, adanya pada waktu apa? Sujud. Jarak yang paling dekat kata Rasulullah antara siapa? Hambaku dengan Allah, itu dengan aku kata Allah adalah saat dia sujud tuh. Maka apa? Perpanjanglah sujud. Tapi kalau apa? Sholatnya sendiri begitu. Ada yang imamnya panjang banget waktu sholat asar. Akhirnya apa? Nggak bangun. Tahiyat sujud yang keberapa tuh pernah terjadi. Akhirnya apa? Meninggal. Kan dulu pernah terjadi. Ya, meninggal. Begitu meninggal, bukannya dia teruskan jamaahnya, yang satu bilang imam meninggal begitu. Akhir buyar tuh sholat asar, karena nggak tahu pengetahuan fikih. Orang yang meninggal biarin aja. Ustadz, gimana kita majunya? Posisi lagi sujud, mau kayak kodok kita kabur ke depan begitu, kayak kodok tuh kayak kodok gitu. Nggak ada maju, cuman sedikit, walaupun cuman hanya berapa senti ya. Kalau langkah kan lagi posisi diri ataupun mau ruku, ini waktu posisi sujud. Selesaikan sholat dahulu, itu harusnya. Baru abis gitu panggil ambulan, kasih tahu orang lain begitu loh Pak. Ini maka gak buyar sholatnya seperti itu. Ya. Baik. Inna sholata tanha kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat udah ada waktunya yang ditentukan. Kita tidak bisa mau sholat isya sekarang. Saya kayaknya udah capek banget, pengen tidur. Boleh nggak sholat isya sekarang? Boleh nggak? Kenapa? Belum waktunya. Belum waktunya. Emang sudah ditentukan. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat mempunyai fungsi. Ya, fungsi sholat tuh tadi tuh
memberikan apa? Kebahagiaan, ketenangan. Itu sholat. Maka kalau kita mau tahu seberapa tenang hidup kita, lihatlah posisi sholat kita. Kalau minggu-minggu ini kita sholat nih rada keder, 3 rakaat atau 4 rakaat ya, 3 rakaat atau 4 rakaat ya, begitu. Tahiyat pertama udah belum ya, tadi kunut pakai kagak ya, nah seperti begitu. Berarti kondisi kita lagi sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena kemungkinan kita kurang khusyuk dalam sholat. Walaupun khusyuk itu tidak masuk dalam kategori rukun sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam sholat, ketika orang melaksanakan sholat, tentunya satu, ampunan dosa dia dapatkan. Yang kedua, kata Allah, wa aqimis sholata innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholat itu dilaksanakan dengan baik dan benar, maka sholat mampu mencegah daripada perbuatan yang keji dan munkar. Ini merdeka gak? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Marah-marah. Apa-apaan sih, berisik banget. Kata ibu lagi sholat minta-minta duit begitu. Ada gak? Itu. Pulang ke rumah, sendalnya orang ambil, balas dendam deh. Enak aja saya pakai sendal. Mau nyari lagi ya? Cari. Itu. Gara-gara sendalnya orang ambil, maka dipakai sendal orang. Dia pikir semua itu milik Allah, sendal milik Allah begitu. Siapa yang duluan itulah yang, nah itu. La haula wala quwata illa billah. Maka kalau sholat itu tidak bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar, harus kita perbaiki. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permasalahan sholat itu banyak sekali, pasal-pasalnya banyak. Nah, saya akan membaca satu pasal, yaitu tentang arkanus sholat. Karena ruhnya ibadah itu ada di rukun. Coba, rukun tayamum ada berapa? Rukun tayamum 3. Apa aja Bu? Niat. Terus kayaknya kurang atuh Bu. Niat, basuh, menyapu, apa? Tangan dulu apa muka dulu? Muka. Habis gitu tangan. Habis yang keempat tertib 4. Kalau 3 kurang tertib. Jadi nggak bisa tuh tangan dulu baru muka, nggak bisa, harus berurutan. Umroh ada rukunnya, haji ada rukunnya, sholat pun ada rukunnya, nikah ada rukunnya gak? Ada. Cerai ada rukunnya gak? Semua ibadah ada rukunnya. Baik ya. Rukun sholat yang pertama niat. Niat, tahu niat? Innamal a'malu bin niat. Enak jadi orang muslim, niat baik Allah catat, suruh malaikat catat ya. Maka semua niat baik itu niatin aja udah. Tak malam pengen tahajud, tak keluar dari sini pengen sedekah. Permasalahan kita laksanakan atau tidak belum kita laksanakan itu nomor 2, nomor 3. Yang penting niat. Saya niat pengen poligami. Kesampaian apa kagak itu belakangan. Kan niat baik Pak, niat baik. Nah, kalau yang begini jangan bilang-bilang bini, nggak bakalan diaminin Pak, begitu. Nah, gitu. Kopinya kopi sianida, begitu. Baik, niat memang tempatnya ada di mana? Hati. Syafi'i udah jelaskan, at-talaffuz bin niyah itu hukumnya wajib.
Cuman permasalahannya, nah ini kalau udah masuk ke dalam masalah tasawuf, antara 3 unsur, hati, mulut, sama pikiran, itu harus klop, sejalan. Hati, lisannya udah ngomong, usolli fardol isya'i arba'ah, pikirannya masih kontrol, udah ditutup belum ya, begitu. Ulang lagi. Hatinya lagi udah siap, ya, siap, tes 1 2 3, kayak orang mau main musik itu tes. Intro masuk, pikirannya lagi nggak masuk lagi. Akhirnya setan masuk. Tuh. Dibikinlah ragu. Allahu Akbar. Allah. Tuh. Cuman herannya kalau lagi sholat jamaah, begitu imam udah mau ruku, dijadi tuh kelar, Pak. Kelar itu. Allahu Akbar tuh. Kenapa? Itulah yang disebut dengan penyakit was-was. Maka niat sebisa mungkin. Kalau talafuz baru saja sampai lisan, belum sampai hati dan pikiran, enggak apa-apa. Makanya kalau orang-orang sono, dia nggak pakai usolian, langsung Allahu Akbar. Enak banget ya. Ya udah ikutin. Yang penting sholat. Jadi niat boleh talafuz. Kalau Syafi'i bilang wajib dilafazkan. Nah, dalam melafazkan niat boleh secara perinci, boleh global. Global maksudnya begini, usolli fardhu isya'i ma'muman lillahi ta'ala. Itu boleh, Bu, Pak. Yang penting kalau ada berjamaah harus wajib di dalamnya tertera makmum. Masalah arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati itu boleh adaan, itu boleh disebut, boleh kagak. Mana hati-hati bagi yang mentalafuzkan dan memperincikan, terkadang lidah suka kepleset. Tahu kepleset, keselio. Sholli fardal maghribi arba'a raka'atin mustaqbilat kata malaikat. Apaan begitu? Sholli fardhu zuhri, padahal salat asar. Maka harus sinkron antara ini dengan pikiran. Tuh. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niat itu penting dan menjadi rukun utama. Yang kedua adalah al-qiyam ma'al qudrah. Apa? Berdiri semampunya. Ya. Dalam satu hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala kanat bi bawasir. Ketika saya sedang terkena penyakit ambeien, tahu ambeien? Wasir. Ya. Wasir kan kagak enak, Pak. Duduk dikasih tempat yang empuk juga kagak enak. Disuruh duduk di kursi DPR juga nggak bakal didudukin, nggak nyaman. Makanya kalau misalnya anggota DPR agak sedikit ya kurang begitu, mudah-mudahan bawasiran kan begitu, Pak. Itu kanat bi bawasir, ya. Fasa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam anis sholat. Saya bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana sholat. Posisi lagi sedang wasir. Maka kata Rasulullah, sholatlah berdiri itu. Sholli qa'iman. Padahal punya penyakit, tapi disuruh tetap berdiri. Orang wasiran bisa diri gak? Bisa berdiri gak? Bisa. Yang gak nyaman itu duduk. Yang gak nyaman. Jadi jangan mentang-mentang kita punya penyakit kemudian apa? Langsung duduk. Kan kadang kan banyak tuh, Pak, orang yang sholat pakai bangku. Mungkin di masjid sini ada kali kan bangku disediakan nggak? Kursi roda, ada kursi roda? Oh, ada juga. Kadang-kadang orang jalan dari sana ke sini mampu. Begitu sholat harusnya dia berdiri dulu.
Berdiri dulu, Allahu Akbar, berdiri dulu. Ntar roman-romannya agak goyang, baru dia duduk. Sholli qaiman. Dulu pernah ada kawan saya di pesantren, main ayunan didorong, singkat cerita patah sebelah kanan. Selama saya tahu dia, kenal dia, itu sholatnya dari awal enggak pernah yang namanya berdiri, duduk. Kakinya diselonjorkan, yang satu ditekuk begitu. Ketemu lagi di Mesir. Sering main basket. Kuliah, pas begitu saya sholat dengan dia, dekat dengan dia, saya tanya, udah sembuh penyakit? Enggak, masih kayak dulu. Kok sekarang sholatnya berdiri, ruku, baru begitu dia sujud kakinya dikebelakangin karena patah, Pak. Begitu. Kok ente bisa? Dulu waktu di pesantren kagak, di sini diomelin sama dosen begitu. Oh, mesti diomelin dulu kali ya begitu. Itu, Pak. Ini al-qiyam ma'al-qudrah sesuai dengan kemampuan kita. Diri dulu walaupun cuma sebentar. Baru kita duduk. Walaupun pada rakaat pertama, entar rakaat keduanya kita duduk begitu. Ini mah kagak ke Tanah Abang, ibu mampu jalan keliling tawaf di Tanah Abang, mampu begitu sholat nyari kursi begitu. Jangan diri. Kenapa? Berdiri itu adalah posisi yang terindah, yang sangat luar biasa ya ketika kita sholat. Kemudian yang kedua adalah, yang ketiga apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram? Membaca Allahu Akbar. Berarti angkat tangannya rukun apa sunnah apa wajib? Sunnah. Maka ketika ada saudara kita yang sholat Allahu Akbar, kok dia ngangkat tangan ya begitu? Agama apaan tuh? Agama Islam. Agama Islam. Karena kenapa? Menurut mazhab mereka angkat tangan kagak wajib. Yang angkat tangan aja ada beberapa model. Satu, sampai telinga, pundak, sampai dada. Itu. Belum lagi ada model lagi, menjatuhkan tangan kanan atas tangan kiri. Itu. Ada lagi. Loh. Saya bilang duluan mana ya? Duluan mana? Kiri juga sama coba Ustaz. Allah. Ini duluan depan nih. Ujung-ujungnya gimana? Kiri juga, Pak. Kiri. Kalau mau ikutin caranya unyil. Sama juga ya. Sedekap pun wad'ul yadil yumna alal yadil yusra itu sunnah. Maka ada orang yang sholat nggak pakai angkat tangan, nggak pakai sedekap. Jangan dikata apa? Mazhab itu ada mazhab yang memperbolehkan. Allahu Akbar. Begitu, Pak. Nah, ya. Yang wajib itu adalah yang rukun menjadi takbiratul ihram, qiraatul Fatihah. Qiraatul Fatihah. Membaca Fatihah. Kalau sendiri itu menjadi kewajiban, kita harus membaca semua 7 ayat. Tapi kalau berjamaah, khususnya yang sering suka mengakhirkan sholat, kadang-kadang kan begitu, imam udah baca, tahu paling yang dibaca sabihis agak lamaan dikit begitu, baru dia maju. Ujung-ujungnya apa? Fatihahnya imam nggak dapat sempurna atau sama sekali kagak dapat. Ada gak?
Hah? Ada. Ada aja dia punya dalil. Apa? Udah ditanggung sama imam begitu. Udah ditanggung. Kayak warteg, Pak. Udah ditanggung tuh, udah dibosin bayarin dia begitu. Padahal sholat jamaah yang paling sempurna adalah makmum yang mendapatkan apa? Takbiratul ihramnya imam tuh. Yang paling sempurna jamaah itu adalah yang imam Allahu Akbar, makmumnya Allahu Akbar. Itu yang paling sempurna. Ini mah pakai dalil yang mepet-mepet mulu, Pak. Barang siapa yang mendapatkan rukuknya imam, maka dia mendapatkan rokaatnya imam. Begitu imam baca kulhu, ya dia baru Allahu Akbar. Imam ruku, dia baru mau ruku. Nah, imam bilang, wah gua nggak demen media nih. Dia baru ruku, imam langsung iktidal, kejengkang dia, Pak. Sami Allah liman hamidah. Kata yang makmum, resek banget orang begitu, kagak tahu apa. Nah, itu memang betul ada dalam fikih itu, makmum yang mendapatkan rukuknya imam, maka dia mendapatkan rokaatnya imam. Itu, Pak. Tapi bagi kawan-kawan saudara-saudara kita di Oman, makmum yang tidak mendapatkan fatihahnya imam, oh lebih parah lagi, Pak. Lebih dahsyat lagi. Tidak mendapatkan fatihahnya imam, maka rokaatnya kagak kehitung. Jadi makmum ketinggalan nih, waladhdallin, amin. Makmum masuk, imam baca surat. Maka bagi mazhab mereka, rokaat itu kagak dihitung, atau dalam bahasa bola dianulir golnya begitu. Nggak dihitung. Itu. Paham, Pak? Macam-macam, segala permasalahan dalam sholat itu banyak sekali. Ya, Pak. Sujud sahwi. Kalau kita sujud sahwi kapan? Sebelum salah. Saya waktu 2018 ke sana, saya lupa antara sholat zuhur atau sholat asar, imamnya lupa bilangan. Akhirnya membuat kita sujud sahwi. Sujud sahwinya dia setelah salam. Begitu, assalamualaikum warahmatullahi. Udah, dia salamnya cuma sekali doang, Pak. Yang kedua enggak, bukannya belum, kagak memang. Kalau kita kan dua. Ya. Kalau kita dua, fardu ini sunnah. Makanya, Pak, kalau misalnya ini Syafi'i, assalamualaikum warahmatullah, enggak keburu, enggak ketahan juga, kebuang juga tuh angin, begitu misalnya. Udah nggak usah pakai yang ke kiri. Nah, begitu selesai, baru dia langsung sujud sahwi. Karena sujud sahwi bagi mereka itu bukan bagian daripada rangkaian sholat, itu tambahan gitu loh, Pak. Paham? Nah, pengetahuan seperti begini nih, agar supaya menambahkan kita khazanah, kemudian tidak saling menyalahkan. Ustadz, emang kalau kita belum pergi umroh sama haji, sholat pakai peci putih nggak boleh? Tuh. Siapa yang bilang? Ada yang bilang. Siapa? Itu dia tukang ojek, kata. Ya, lo dengerin kata dia. Gitu. Mau pakai peci putih boleh, pakai peci hitam boleh, nggak pakai peci boleh, pakai pet boleh nggak? Asalkan dibelakangkan. Yang nggak boleh itu pakai helm, Pak. Gimana sujudnya kan begitu? Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Nah, ini kalau misalnya kita kasih notnya, bahwasanya ini Syafi'i banget. Kenapa? Karena Fatihah, apakah bismillah itu bagian daripada
Bismillah itu bagian dari ayat Fatihah atau bukan? Ini dinotkan, digarisbawahi bahwasanya Bismillah itu bagian daripada ayat surah Fatihah. Ruku tomak nina, ruku dan tomak nina. Kemudian raf'u wal i'tidal wa tomak nina. Sami Allahu liman hamidah, ada tomak ninanya. Seberapa? Kalau kita main durasi mungkin antara 2 sampai 4 detik. Subhanallah gitu. Subhanallah itu 2 sampai 4 detik, enggak lama. Kemudian sujud tomak nina. Julus bainas sajdataini wa tomak nina. Julus duduk di antara 2 sujud. Kemudian julus al-akhir apa? Tasyahud wa tasyahud fihi. Asyhadu an la ilaha wassalatu ala nabi. Berarti tahiyat pertama rukun atau bukan? Wajib. Kalau kita bilang Syafi'i, ngikut Syafi'i, itu posisinya sama dengan kunut gitu. Ya. Kalau rukun itu ditinggalkan berabe itu mengakibatkan apa? Sholatnya harus diulang begitu Pak. Ya. Kemudian ya as-sholatu wassalam itu bagian daripada rukun. Taslimatul ula apa? Salam yang pertama. Tartibul alkan alama zakarna, ya tertib dari urutan tuh ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun dalam sholat. Selebihnya antara 2, wajib atau sunnah. Nah, kembali lagi. Ustadz, saya pengen tahu kalau niat itu bagaimana perbedaan antara adaan, qodoan, i'adatan. Tuh, kan ada Pak. Nah, kita harus tahu nih, adaan definisinya apabila sholat yang dikerjakan di dalam waktu. Ini sekarang nih ada orang baru sholat maghrib, kalau mau pakai perinci gimana? Adaan apa qodoan? Adaan. Paham Pak? Masih ada waktu. Walaupun kadang yang suka mepet nih Pak, sholat maghribnya baru 1 rakaat, ternyata azan. Sampai dibilang, deh tuh orang kagak ngerti apa, saya belum selesai sholat dari azan aja nungguin kayak lah, siapa yang tahu. Kadang-kadang begitu, dia yang salah, dia yang nyalain orang. Udah lanjut, selesaikan sisa rakaatnya. Kalau 3 berarti kurang 2. Dengan suatu dalil, man adrokas rakaatan faqad adrokas sholat. Cuman jangan dijadikan patokan. Ini mah kadang-kadang dia pakai dengerin hadis, sholat di awal waktu mendapat ridho Allah, sholat di tengah waktu mendapat rahmat Allah, sholat di akhir waktu mendapat ampunan Allah. Biarin dah dapat ampunan, yang penting dapat, begitu. Orang mah kagak mencarinya yang paling tinggi. Sholat di awal waktu itu adalah pekerjaan yang paling dicintai. Kalau perlu sebelum waktu masuk kita udah nunggu. Kayak ada misalnya santri Pak begitu kan, tahajud mereka bangun 3:30, sholat subuh, sholat apa? Tahajud 3:30. Ada yang misalnya, ada juga yang sholat tahajudnya jam 3. Dia zikir dah, saking enaknya zikir dia mojok begitu kan, mojok akhirnya apa? Mungkin ada hasrat, kayaknya di kelas aja lanjutin zikirnya begitu. Enggak ketahuan, tahu-tahu apa? Bangunnya jam 6 lewat tuh. Bagaimana? Itu nyari apa? Nyari jarum, kampak, hilang. Memang sholat nawafil yang paling sangat ditekankan itu ada 3. 1, sholat tahajud.
2 sholat duha, 3 sholat tarawih. Itu nawafil yang sangat ditekankan. Tapi jangan sampai kita punya kayak orang bilang kita kerjain tahajud subuh kesiangan. Nggak usah santri pak, ada teman saya semalam anak tahajud, ya Allah nikmat banget. Terus habis tahajud capean, rebahan dulu niatnya, belegot buka pakai kipas angin, alhamdulillah 6:30 baru bangun begitu. Apa saya bilang? Capek. Berarti ente termasuk yang dikatakan apa? Rufi al-qalam. Apa rufi al-qalam? Diangkat pulpennya, penanya, berarti dosa ente dianulir begitu. Satu diantaranya adalah orang yang tidur sampai dia bangun tuh. Maka kalau misalnya mau dianulir ada 3 pak. Anak kecil sampai balik, terus orang yang tidur sampai bangun, orang yang gila sampai sadar. Jadi kalau nggak mau sholat, yang memang nggak sholat, nggak mau dicatat dosanya, jadi orang gila, sama jadi anak kecil mulu pak begitu. Paham? Qadha sholat yang dilakukan di dalam waktu. Nah, qadhaan di luar waktu. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW pernah salah satu peperangan ya, setelah kembali kemudian Rasulullah dan pasukan istirahat di salah satu gua. Rasulullah pesan, ntar 2 orang berapa orang jagain tuh di muka gua. Bangunkan kami ketika apa? Sebelum subuh datang. Paling kagak fajar itu datang, dibangunkan. Akhirnya apa? Mungkin semuanya gara-gara apa? Kecapean, kan orang apalagi habis kurban pak. Kurban pakai 2 sesi lagi, udah. Tuhan juga tahu katanya begitu. Yang kurban pak, jangankan yang kurban, itu yang habis berperang aja dia kecapean, dibangunkan sama matahari. Apa kata Rasulullah? Ayo segera kita berwudu. Tetap sholat jamaah. Tetap sholat jamaah. Ini kan kadang-kadang kan kagak. Suami istri telat sholat subuhnya, begitu kan? Apa kata suaminya? Ibu, kita jamaah. Malu pak, udah subuh, udah jam sekian pakai jamaah begitu. Enggak apa-apa. Ini permasalahan fikih, niatnya saja. Kalau misalnya mau diperinci, qadhaan. Permasalahan, nah, dosa atau tidak dosa itu kembali sengaja atau tidak sengaja. Kalau Hanafi, orang yang kelewatan sholatnya, mereka tidak merekomendasikan untuk mengqadha sholat, tapi sudah dipastikan dosa. Syafi'i kagak. Sholat yang ketinggalan itu terhitung hutang. Selama hutang itu apa? Belum dibayar, maka harus tetap dijalankan. Maka ada kitab-kitab fikih turos itu yang apa? Menganjurkan umat Islam itu selalu mengqadha sholat. Kita jangan bingung lihat orang. Tadi udah sholat isya, habis gitu sholat lagi. Tadi udah sholat zuhur, sholat lagi. Begitu pak. Ada gak? Terus kalau kita tanya sampai kapan? Sampai mati. Berapa kali? Ya kita nggak ingat dah. Takut apa? Sholat kita kagak diterima. Nah ini yang jawaban yang ini saya pernah pak. Saya bilang emang ada berasa kalau sholat diterima rasanya kayak gimana, nggak diterima kayak gimana gitu. Apa kayak apa namanya SMS ada notisnya, pesan Anda tertolak begitu. Alasannya pulsa Anda tidak cukup kan begitu ada. Nah kalau sholat kagak diterima gimana? Ah itu kayak perasaan nggak bisa pak. Gitu. Baik, itu qadhaan. Nah, i'adah berarti mengulangi sholat. Ada orang sholat sendirian, zuhur nih misalnya, kemudian masuk ada orang, udah sholat, udah, ayo kita sholat lagi
Boleh nggak? Boleh. Boleh Pak, silakan. Itu namanya i'adah. I'adah model lagi ada lagi. Tayamum kita. Ya. Tayamum. Kemudian masih panjang waktunya. Ya Pak, masih panjang waktunya. Maka keluarlah air ataupun dapatlah kita air. Apa yang terjadi? Wudhu lagi, baru dia sholat kembali, karena tayamumnya tidak dianggap kalau masih ada waktu. Ada lagi model, maaf nih, rumah tangga ya, dia kagak ngecek lagi mesin air rusak begitu, malam minggu begitu kan Pak ya. Pas begitu malam minggu dia lupa, begitu dia mau sholat subuh ke kamar mandi, ya pakai mati lagi mesin begitu. Kalau betulin mesin kan pakai setengah jam 1 jam Pak, mana air kagak nampung, di toren kosong, bagaimana yang terjadi? Nungguin? Nungguin Kak? Taruhlah tetangga kagak punya air juga, ini satu jalur air kagak ada, gimana? Ustaz kan lagi hadas besar, gimana? Tayamum, tetap Ustaz, beda nggak sih kalau tayamum hadas besar sama hadas kecil? Sama, tayamumnya sama. Jangan mungkin kalau hadas kecil kita udah tahu Ustaz, kalau hadas besar apa mesti guling-guling begitu, kucing kali apa ayam begitu. Tetap, tapi yang perlu digarisbawahi, tayamum tidak bisa mengangkat hadas besar, alias kalau zuhur belum ketemu air, tayamum lagi. Nah, nanti misalnya besok baru ketemu air, baru apa? Baru kita mandi hadas besar. Ustadz, emang ada fikih Pak? Itu menerangkan sesuatu yang mungkin di luar nalar kita Pak. Bisa nggak Bapak bayangkan, misalnya nih ada di antara jamaah yang diberikan kesempatan untuk pergi ke atas, keluar antariksa, keluar angkasa. Bagaimana sholatnya? Wudunya gimana? Orang kita melayang, itu gimana? Sholatlah dia sesuai dengan posisi. Lah terbang Pak, sholat di antariksa Pak. Orang Saudi tahun 85. Sultan Sultan Salman bin Saud, kemudian orang pangeran daripada Uni Emirat Arab, Sultan Nayedi, dan orang Asia Dr. Muzaffar Shakur itu juga pernah melakukan sholat di antariksa. Kita Pak, kita paling banter, kita sholat di atas pohonan begitu. Enggak, paling kagak di atas pesawat. Itu percis. Cuman pesawat kan masih montok kita. Maaf, pantat kita masih di atas bangku. Kalau dia kagak. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Saya tidak bisa menundukkan kepala saya, karena kalau seandainya saya menundukkan itu sangat menyakiti. Itu Pak. Maka pakai isyarat. Itulah yang dikatakan Rasulullah. Sholatlah berdiri. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, kalau nggak bisa berbaring, isyarat. Kalau nggak pakai isyarat nggak bisa, maka saya wanti-wanti nih yang jaga pasien di rumah sakit ataupun di rumah, suruhin sholat. Dia nggak bisa wudhu, tayamum. Jangan kita udah sholat belum tuh ibunya? Belum Pak. Kenapa? Tuhan juga tahu dia lagi sakit begitu. Nggak ada yang namanya rukhsah untuk meninggalkan. Yang ada rukhsah di dalam Islam itu adalah qasar jamak, itu yang ada. Yang kedua adalah cara bersucinya, kalau nggak bisa berwudu, tayam. Yang ketiga, dia boleh untuk tidak menghadap ke kiblat. Ini saja yang dapat saya sampaikan.